Salve sahabat Katoliku keren. Liturgi peribadatan dalam Gereja Katolik adalah liturgi yang dilestarikan sejak zaman para rasul hingga saat ini. Salah satu yang tampak ialah perayaan Ekaristi dalam misa untuk mengenangkan perjamuan terakhir Tuhan Yesus sebelum menderita dan wafat di kayu salib. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lukas bab 22 ayat 19. Amanat agung Tuhan Yesus 2000 tahun inilah yang kita laksanakan sampai saat ini dalam Misa Kudus melalui sakramen Ekaristi. Sahabat Katoliku keren, sakramen Ekaristi merupakan sumber dan puncak spiritualitas iman Katolik. Dalam Gereja Katolik, perjamuan kudus tidak hanya sekedar simbol saja, tetapi sungguh-sungguh roti dan anggur yang telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus setelah dikonsekrasikan oleh imam dalam misa kudus. Hal ini sesuai dengan kitab suci. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes bab 6 ayat 55. Adapun yang bisa menerima roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan oleh imam ialah mereka yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama. Hal ini karena perjamuan kudus dalam Gereja Katolik sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, tidak hanya sekedar simbol dan tanda persatuan umat Katolik dunia sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus dalam persatuan dengan Paus di Roma. Untuk menguatkan iman kita, inilah 10 mujizat Ekaristi dalam Gereja Katolik yang paling terkenal dari sekian banyak yang terjadi sepanjang sejarah. Salah satunya pernah terjadi di Indonesia. Percaya atau tidak, semua kembali kepada kita masing-masing. Yang pasti kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan imam dalam perayaan Ekaristi. 10. Mujizat Ekaristi di Lanciano, Italia tahun 705. Pada sekitar tahun 700-an, seorang imam pertapa di Lanciano, Italia, mempunyai keraguan akan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Hal ini membuat imannya goyah dan khawatir jika kelak meninggalkan panggilannya sebagai seorang imam. Suatu hari, ketika ia merayakan misa, hosti yang dikonsekrasikannya mengeluarkan darah. Hal ini membuat umat dan imam tersebut gemetar. Penyelidikan ilmiah dilakukan dari tahun 1970 sampai 1981 dengan menghadirkan para profesor dan dokter terkemuka. Hasilnya, tipe darah yang keluar tersebut ialah AB, sama dengan tipe darah yang ditemukan dalam kain kafan Tuhan Yesus dari Turin. Tanpa diberi pengawet, hosti yang berdarah tersebut tidak rusak hingga ribuan tahun, dan kini disimpan di Gereja Katolik Santo Fransiskus Lanciano, Italia. 9. Mujizat Ekaristi di Augsburg, Jerman tahun 1194. Mujizat Ekaristi juga pernah terjadi di Jerman. Kala itu pada tahun 1194, seorang wanita Katolik asal kota Augsburg yang sangat mencintai Ekaristi, diam-diam membawa pulang hosti kudus, lalu menyimpannya dalam lemari. 5 tahun berlalu, wanita tersebut mengakui kesalahannya kepada seorang imam karena telah membawa hosti ke rumah secara diam-diam. Akan tetapi ketika mereka membukanya, hosti tersebut telah mengeluarkan darah. Sang pastor dan wanita itu terkejut, lalu pergi menceritakannya kepada uskup. Setelah melihat peristiwa ini, uskup memutuskan untuk meletakkan hosti yang diyakini sebagai mujizat tersebut di dalam gereja katedral. Saat hari Minggu Paskah tiba, banyak orang menyaksikan hosti yang mengeluarkan darah tersebut membengkak, hingga akhirnya disimpan di Gereja Katolik Salib Suci Augsburg, Jerman. 8. Mujizat Ekaristi di Santarém, Portugal tahun 1225.
Pada tahun 1225, seorang wanita Katolik di Santarém, Portugal, memutuskan untuk pergi ke penyihir agar sang suami kembali setia dengannya. Suatu hari, ketika ia pergi menghadiri misa di gereja, ia sangat takut karena mengingkari iman Katoliknya dengan percaya pada dunia kegelapan sihir. Ia pun memutuskan untuk tidak memakan hosti yang telah diterimanya dan meletakkannya dalam mantila. Setelah keluar dari gereja, ia melanjutkan perjalanan ke rumah penyihir. Dalam perjalanan inilah, banyak orang memberitahu bahwa ada darah yang keluar. Wanita tersebut panik, lalu berbalik arah dan melihat hosti yang dibawanya telah mengeluarkan darah. Ia pun meletakkan hosti yang telah berdarah tersebut di bawah peti kayu dengan rasa bersalah penuh dosa yang menyiksanya. Ketika malam hari, hosti tersebut mengeluarkan sinar cahaya di tengah ruang yang gelap. Wanita tersebut dan suaminya menyaksikan pemandangan mujizat yang luar biasa dari hosti kudus yang membawa mereka kepada pertobatan. Hosti yang berdarah tersebut kini ditahtakan di Gereja Katolik Santo Stefanus, Santarém, Portugal. 7. Mujizat Ekaristi di Bolsena, Italia tahun 1263. Pada tahun 1263, seorang imam Katolik di Bolsena, Italia, mengalami keraguan akan ajaran Gereja Katolik tentang transubstansiasi, yaitu perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Suatu hari, ketika ia merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya. Hosti yang telah dikonsekrasi imam tersebut tiba-tiba mengeluarkan darah. Relikwi hosti berdarah tersebut disimpan di Gereja Katolik Katedral Santa Maria diangkat ke surga Orvieto, Italia. 6. Mujizat Ekaristi di Buenos Aires, Argentina tahun 1996. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1996, umat Katolik Argentina dikejutkan dengan sebuah hosti yang berubah menjadi darah. Kala itu, ketika seorang umat menerima komuni di Gereja Katolik Santa Maria Buenos Aires, Argentina, hosti yang diambilnya terjatuh. Pastor pun mengangkat hosti tersebut lalu meletakkan di sebuah wadah berisi air dan memasukkannya dalam tabernakel. 11 hari kemudian ketika pastor membuka tabernakel, hosti tersebut tidak larut dan mengeluarkan noda kemerahan yang semakin bertambah. Para imam pun di paroki tersebut langsung menemui Uskup Agung Buenos Aires yang kala itu ialah Bapa Suci kita Paus Fransiskus. Paus Fransiskus yang kala itu sebagai Uskup Agung Buenos Aires memutuskan melakukan penyelidikan darah dalam hosti tersebut, dan hasilnya hosti tersebut mengandung jaringan jantung yang meradang, di mana menandakan orang yang memilikinya sangat kesakitan. Hal ini seperti Tuhan Yesus yang kala itu rela mengalami kesakitan yang luar biasa di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. 5. Mujizat Ekaristi di Chiratakonam, India tahun 2001. Pada tanggal 28 April tahun 2001, umat Katolik India dihebohkan dengan mujizat Ekaristi. Kala itu di Gereja Katolik Santa Maria Chiratakonam, India, sedang berlangsung adorasi sakramen Maha Kudus. Tiba-tiba, 3 noda merah muncul di hosti kudus. Sang imam terkejut dan memutuskan untuk menempatkan hosti kembali di dalam tabernakel. Beberapa hari kemudian ketika imam tersebut membuka tabernakel, ia melihat noda merah yang muncul sebelumnya telah membentuk sebuah gambar yang menyerupai gambar Tuhan Yesus. Gambar itu lalu diselidiki oleh Uskup Agung Trivandrum, India, dan hosti yang berdarah tersebut disimpan di Gereja Katolik Santa Maria Chiratakonam, India. 4. Mujizat Ekaristi di Tixtla, Meksiko tahun 2006. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2006, umat Katolik Meksiko dikejutkan dengan sebuah mujizat Ekaristi. Kala itu, hosti yang telah dikonsekrasi mengeluarkan zat kemerahan. Uskup di Tixtla kemudian membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki apakah ini sungguh mujizat dengan menghadirkan para ilmuwan dan ahli forensik. Pada tahun 2009 dan 2012, hasil penelitian ilmiah pun dirilis. Hasilnya, zat kemerahan pada hosti yang dianalisis mengandung hemoglobin, DNA manusia, dan memiliki golongan darah tipe AB yang menyerupai hosti yang berdarah di Lanciano, Italia, dan kain kafan suci Tuhan Yesus dari Turin. Hosti yang berdarah tersebut disimpan di Gereja Katolik Santo Martinus dari Tours, Tixtla, Meksiko.
3. Mujizat Ekaristi di Sokolka, Polandia tahun 2008. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2008, sebuah hosti yang telah dikonsekrasi terjatuh dari tangan seorang imam di altar Gereja Katolik Santo Antonius Sokolka, Polandia. Imam tersebut mengambilnya dan menempatkan di sebuah wadah kecil berisi air. Sang imam lalu menyuruh Suster Julia untuk menuangkan air dan hosti ke wadah yang lain. 1 minggu kemudian, Suster Julia mencium bau yang sangat harum dari roti yang tak beragi tersebut. Ketika ia membukanya, muncul noda merah yang cerah dan melengkung. Setelah diselidiki oleh 2 orang profesor, hasilnya dalam hosti yang berdarah tersebut terdapat serat otot jantung. 2. Hosti berdarah di Yogyakarta, Indonesia tahun 2012. Peristiwa hosti berdarah juga pernah terjadi di Indonesia. Kala itu pada tanggal 15 April 2012, saat misa Minggu di Gereja Katolik Santo Fransiskus Saverius Kidul Loji, Yogyakarta, Indonesia, sebuah hosti yang dibagikan oleh seorang prodiakon kepada seorang anak tak sengaja terjatuh. Setelah selesai misa, prodiakon lalu mencari hosti yang jatuh tersebut. Ia pun menemukannya dan melihat gumpalan darah muncul di hosti tersebut. Gumpalan darah itu kemudian dilap dengan purifikatorium. Ia pun memanggil sang anak remaja tersebut beserta ibunya serta beberapa umat untuk berdoa memohon ampun atas kelalaian yang terjadi. Bekas purifikatorium atau kain putih yang dipakai untuk mengelap hosti berdarah tersebut disimpan di piksis atau kotak kecil untuk penyimpanan hosti. Pada malam harinya, salah seorang romo melihat kembali piksis bekas darah hosti tersebut dan tiba-tiba mencium aroma yang wangi. Purifikatorium itu kembali disimpan di kapel pastoran. Peristiwa ini dianggap oleh sebagian umat sebagai mujizat. Namun, dalam Gereja Katolik perlu dibentuk sebuah komisi penyelidikan untuk menyatakan apakah peristiwa ini sungguh mujizat atau tidak. Akan tetapi, beberapa umat telah berharap agar peristiwa hosti yang berdarah di Yogyakarta tahun 2012 ini diselidiki lebih lanjut, seperti yang dilakukan di India, Polandia, dan Meksiko, di mana hasilnya sungguh mujizat yang dinyatakan setelah diselidiki oleh para imam dan ahli forensik. 1. Mujizat Ekaristi di Legnica, Polandia tahun 2013. Pada tahun 2013, Polandia kembali dihebohkan dengan mujizat Ekaristi yang terjadi di Legnica. Kala itu, pada misa Natal tanggal 25 Desember 2013, sebuah hosti yang telah dikonsekrasi terjatuh ketika seorang imam membagikan komuni di Gereja Katolik Santo Hyacinthus, Legnica, Polandia. Hosti yang jatuh tersebut diangkat lalu ditempatkan di sebuah wadah berisi air. Segera setelah itu, keluarlah noda merah dari hosti tersebut. Melihat hal yang menakjubkan ini, Uskup Legnica memutuskan membentuk komisi penyelidikan dengan memanggil Departemen Kedokteran Forensik. Setelah diselidiki, hasilnya darah pada hosti tersebut memiliki potongan-potongan jaringan organ yang mengandung serpian dari bagian-bagian otot lurik silang yang sering muncul ketika seseorang menderita. Jaringan organ tersebut berasal dari manusia. Hal ini seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menjadi manusia dan menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Sahabat Katoliko keren, itulah 10 mujizat Ekaristi paling terkenal dari sekian banyak yang terjadi, di mana hampir semuanya telah secara resmi dinyatakan tata suci sebagai mujizat setelah diselidiki. Namun yang lainnya belum dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Yohanes bab 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semoga video ini menguatkan iman kita. Terpujilah Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Iman Katoliku memang keren. Salve!